kebocoran api pada pemanti, kemudian keras pada saat diputar, kemudian tidak bisa dimatikan kompor gasnya. Biasanya permasalahannya di sini. Hai sobat, berhubung sudah banyak yang minta, maka di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya untuk membongkar dan merawat mekanisme knop pemanti yang ada di kompor gas. Nah, dengan merawat mekanisme knop pemanti yang ada di kompor gas, ada beberapa permasalahan dan kerusakan yang di kompor gas bisa selesai sobat. Nah, yang pertama, ini bisa memperbaiki api bocor yang berasal dari pemanti. Yang kedua, ini bisa memperbaiki knop atau tombol kompor gas yang keras pada saat diputar. Dan yang ketiga, ini bisa memperbaiki kompor gas yang susah pada saat dimatikan. Jadi kalau kita putar knopnya ke arah off dan kompor gasnya masih menyala, ini bisa diselesaikan dengan cara merawat mekanisme knop pemantinya sobat. Nah, bagaimana caranya? Simak sesaat lagi. Oke, sebelum kita membongkar mekanisme knop pemanti, yang pertama harus kita lakukan, jangan lupa, adalah membuka dulu regulator yang ada di tabung gas, kemudian melepas kap burner, dan lanjut silakan buka selang yang terhubung dengan kompor gas sobat. Nah, kemudian jangan lupa lepaskan tombolnya. Nah, setelah itu silahkan lepaskan dua baut yang ada di sini ya, yang ada di dekat as knop ini. Nah, setelah selesai, jangan lupa lepaskan corong burnernya sobat. Nah, setelah posisinya seperti ini, silahkan kalian angkat bodi kompornya. Nah sobat, semua sudah terlepas, dan yang saya maksud dengan mekanisme knop pemanti adalah yang ini sobat ya. Nah, inilah yang harus kita rawat apabila kompor gas kita mengalami permasalahan seperti tadi ya sobat ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo segera buruan subscribe, karena saya akan terus mengupload video-video yang terkait dengan kompor gas seperti review, tips dan trik, juga tutorial perbaikan kompor gas yang pastinya mudah untuk kalian pahami sobat ya. Oke, untuk membuka dan mengurai seluruh mekanisme knop pemanti ini, kita yang pertama kali harus lakukan adalah membuka kedua baut ini sobat ya. Nah, hati-hati pada saat kedua baut sudah terlepas, kalian harus tetap memegang, karena di dalamnya ini banyak sekali pir ya. Jadi jangan sampai pirnya terpental. Nah, untuk mempermudah, lepas saja kabel pemantinya, kemudian silahkan kalian angkat perlahan-lahan. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini sobat. Mungkin akan berbeda pada mekanisme knop pemanti yang kalian pakai di rumah ya. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan kompor gas satu tungku merek Miyako. Nah, seperti inilah penampakannya ya. Nah, lalu bagian mana sih yang harus kita rawat? Nah, yang bagian yang harusnya kita rawat adalah kalau bisa keseluruhan di mana kalian menemukan karat atau kerak. Nah, berhubung di Miyako ini saya baru menemukan di bagian depan ini ya, kelihatan ini sudah mulai berkerak atau berkarat, jadi nantinya kita tinggal bersihkan. Nah, kalian perhatikan juga punya kalian kira-kira ada kerak dan karatnya di mana, silakan kalian bersihkan ya. Nah, membersihkannya silakan kalian gunakan kertas pasir atau amplas. Saya akan contohkan di mekanisme yang saya punya ini ya. Nah, yang kalian harus buka pertama kali ini adalah di bagian capnya ya sobat ya. Silakan kalian gunakan test pen untuk melepasnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita dorong ke dalam seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian lihat ini sudah mulai
mengeluarkan karet ya. Jadi kita tinggal bersihkan. Saya coba gunakan dulu kain lap untuk memastikan bahwa ini hanya kotoran minyak biasa sobat. Nah benar, ini hanya kotoran biasa sobat, belum berkerak atau berkarat. Jadi nantinya tinggal kita olesi. Nah jika bagian sini sudah bersih, silahkan kalian gunakan minyak gemuk atau grease untuk mengolesinya. Jika sudah selesai, silahkan dimasukkan kembali, kemudian pasangkan kembali capnya sobat. Nah sekarang kita beralih ke bagian pir. Nah mungkin pir yang kalian temukan pada mekanisme knop pemantik kalian bisa 2, bisa 3 buah ya. Nah silahkan pir-pir tersebut kalian tarik sedikit untuk mengembalikan kekencangannya ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah jika telah selesai, beralih ke bagian yang lain. Nah ini adalah bagian yang harus kalian perhatikan juga. Nah disinilah biasa bertumpuk kotorannya juga ya. Nah bagian ini adalah bagian utama yang bisa membuat permasalahan-permasalahan seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kebocoran api pada pemantik, kemudian keras pada saat diputar, kemudian tidak bisa dimatikan kompor gasnya, biasanya permasalahannya di sini. Nah kalian bersihkan juga, kemudian kalian olesi atau lumasi dengan menggunakan minyak gemuk. Oke sobat, sekarang kita masuk ke tips pemasangan agar tidak terbalik ya. Nah di awal saya sudah ingatkan untuk mempermudah settingannya agar tidak berubah, posisikan saja tombol knop yang ada di kompor gas di posisi off. Nah pada saat posisi off ini lempengan pengait posisinya kan seperti ini. Nah untuk pemasangan as utamanya ya, untuk memastikan agar kita pemasangannya benar dan tidak terbalik, pasangkan saja dulu, kemudian kalian silahkan tiup. Nah apabila pada saat kalian tiup sambil kalian putar seperti ini ya, ke arah kiri terasa angin yang keluar, berarti pemasangannya sudah tepat sobat. Nah namun apabila tidak keluar anginnya, tinggal kalian balik saja nanti sobat ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah tepat sobat. Nah nanti kalau memang ternyata anginnya tidak keluar, berarti tinggal kalian lepas dulu bagian lempengan pengait, kemudian kalian balikkan posisinya ini seperti ini 180 derajat, kemudian kalian pasangkan. Gampang sobat kan? Nah seperti ini. Inilah settingan awalnya tadi ya. Nah sekarang kita beralih ke bagian knop yang lainnya. Nah kalian perhatikan sebelum tadi membongkar, ini kan posisi magnetnya berada di bagian atas ya. Nah kemudian posisi tombol ini seharusnya disesuaikan seperti ini. Nah coba silakan pasang saja ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah pemasangan off yang benar, yaitu ada tombol putih yang menuju ke bagian atas ya. Nah nanti tinggal kalian sesuaikan. Jadi pemasangannya harus sesuai seperti ini ya, harus pas seperti ini. Kemudian silahkan kalian beralih ke bagian dalam. Nah ini posisi lempengan pasangannya ini harus tepat menghadap ke bawah, dimana dia tidak bisa diputar lagi sobat. Nah kalau kita perhatikan seperti ini, sebentar. Nah seperti ini kalau kalian lihat. Nah ini pada saat off memang seharusnya tidak bisa diputar ya, kecuali kalau kita tekan. Nah ini adalah pemasangan yang benar. Pada saat kita tekan dia bisa berputar, kemudian kalau tidak ditekan dia tidak boleh berputar ya sobat ya. Nah ini adalah pemasangan yang benar. Nah harus pasang seperti ini sobat. Oke, nah jika pemasangan sudah seperti ini, arah tombol sudah tepat ya, sekarang kita bisa lanjutkan pemasangan yang lain. Silahkan pasang pirnya seperti ini. Nah kemudian tinggal kalian satukan. Kemudian pasang baut-bautnya.
Ingat, tahap pertama ini pemasangan baut tidak perlu terlalu kencang karena kita harus kembali menguji jangan sampai ada kesalahan pada saat pemasangan ya sobat ya. Jadi tidak usah terlalu kencang. Oke, ini tidak terlalu kencang. Sekarang akan kita pasang kembali tombolnya dan akan kita uji geraknya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah berbunyi seperti ini dan bisa kembali, berarti pemasangannya sudah tepat. Ya, posisi magnet sudah pas. Kemudian kita pasang seperti ini, kemudian kita putar seperti ini. Jika putaran sudah lancar, sekarang kita kembali ulang tiup. Ingat, pada saat kalian tiup melalui pipa, tombol harus kalian tekan sambil kalian putar ya, seperti menyalakan kompornya ya. Dan kemudian rasakan apakah angin sudah keluar dari spuyur utama. Nah, jika angin sudah keluar, bisa kecil bisa besar, berarti pemasangannya sudah tepat sobat. Sekarang akan kita rangkai kembali ke bodi kompor gasnya. Pasangkan juga kap burner serta tombolnya sobat. Nah, sekarang akan kita uji. Silahkan pasang regulator pada tabung gas. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, jangan langsung dihidupkan. Silahkan cermati dan cium apakah terjadi bau gas. Nah, jika tercium bau gas, ada kemungkinan kalian salah pada saat pemasangan as utama yang ini sobat ya. Oke, nah tinggal kalian balikkan aja 180 derajat, pasti semuanya beres. Oke, nah berhubung ini tidak ada suara dan bau gas, akan langsung saya nyalakan ya. 1, 2, 3. Nah, seperti kalian lihat sudah menyala sobat ya. Berhasil. Oke, nah jika kalian punya pertanyaan apapun, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Oke sobat, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.